Segera cek fitur terbaru aktifkan lokasi di kartu prakerja tahun 2022. Nah, jadi di video ini aku mau kasih tahu cara mengaktifkan lokasi di kartu prakerja untuk fitur terbaru tahun 2022 ini. Dimana fitur terbaru aktifkan lokasi ini mungkin ada beberapa atau dari teman-teman yang masih belum paham dan juga masih belum tahu bagaimana cara mengaktifkan lokasi untuk kita bisa login di akun prakerja. Nah, di video kita akan bahas dan juga sekaligus di sini aku bahas mengenai informasi yang beredar, apakah benar fitur terbaru aktifkan lokasi di prakerja berpengaruh dalam kelolosan kita di prakerja kali ini. Nah, apakah benar informasi tersebut? Kita akan bahas lebih jelas setelah ini dan juga kita akan bahas lengkap mengenai apa sih adanya tujuan diaktifkan menu fitur terbaru aktifkan lokasi di prakerja tahun 2022. Lebih jelas kita akan bahas setelah ini. Jadi seperti biasa dulu sebelum kita lanjut dan masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, ya teman-teman semua nggak usah segan luangkan waktu kalian untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena kalian semua nggak akan rugi sama sekali. Kalian akan terus bahas dan terus update informasi seputar program kartu prakerja ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini pertama aku mau bahas mengenai cara aktifkan fitur terbaru, yaitu fitur aktifkan lokasi di prakerja tahun 2022. Dan mungkin ada beberapa yang masih belum tahu bagaimana caranya. Nah, di sini kita langsung aja kasih tahu ya. Oke, baik. Jadi langsung aja langkah pertama kita buka Google, kita langsung aja menuju ke website resmi prakerja www.prakerja.co.id. Nah, ini dia website resmi prakerja. Nah, kok sudah tampilan seperti ini, langsung aja untuk kita login di prakerja, tentunya kita klik di bagian tanda garis 3 pojok atas itu, kita klik masuk untuk kita login di akun prakerja kita, maka muncul tampilan seperti ini. Kita langsung aja login di akun prakerja kita, dan teman-teman langsung aja kalian masukkan email dan sandi di akun prakerja kalian, langsung kita klik masuk. Nah, maka muncul tampilan seperti ini ya, dimana di sini kita diminta untuk wajib aktifkan menu fitur lokasi setiap kita akan login di akun prakerja, teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa yang muncul tampilan seperti ini. Sebenarnya kalau kalian sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik OK aja, maka otomatis menu aktifkan lokasi kalian itu sudah otomatis dihidupkan, dan juga kalian sudah bisa untuk login dan masuk ke akun prakerja kalian masing-masing. Namun faktanya kebanyakan itu yang baru pertama login di prakerja, maka muncul tampilan seperti ini, yaitu kalian diminta untuk aktifkan lokasi dengan cara kalian klik di bagian website prakerja atau tanda gembok bagian atas itu. Sebenarnya untuk aktifkan lokasi di prakerja itu sudah ada panduan di tampilan ini, namun biar lebih jelas di sini aku akan kasih tahu aja. Nah, jadi langkah pertama untuk aktifkan fitur terbaru lokasi prakerja ini, maka langkah pertama teman-teman wajib hidupkan atau nyalakan menu lokasi di handphone kalian masing-masing. Kita contohkan ya, di sini aku belum hidupkan, kita hidupkan. Oke, udah kita hidupkan menu lokasi. Maka sesudah kita hidupkan menu lokasi, maka teman-teman klik di bagian website prakerja yang ada gembok di atas itu, kita klik ya bagian gemboknya. Nah, kalau udah kita klik, maka muncul seperti ini. Nah, di sini lokasi kita masih diblokir, kita langsung aja izinkan dengan cara kita klik ke samping, kita izinkan. Nah, udah diizinkan, kita kembali lagi. Nah, kalau sudah seperti kita refresh aja teman-teman website prakerja. Oke, udah kita refresh, kita tunggu. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung klik di bagian menu bacaan, sudah izinkan lokasi yang bagian bawah itu. Oke, udah kita klik. Nah, maka otomatis kita sudah bisa masuk dan login di akun prakerja kita masing-masing. Tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi itulah cara mengaktifkan fitur terbaru, yaitu menu fitur aktifkan lokasi di prakerja tahun 2022, di mana fitur ini merupakan fitur terbaru dan juga fitur hal yang wajib. Sekarang kalau kita mau login di akun prakerja kita, maka kita wajib untuk aktifkan lokasi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk kita bisa masuk dan login di akun prakerja kita. Karena kalau kita nggak aktifkan menu fitur lokasi, maka dipastikan kita tidak akan bisa masuk dan login di akun prakerja. Maka ini dinamakan menu hal yang wajib ataupun fitur wajib, yaitu fitur lokasi untuk kita bisa login ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi kita langsung aja bahas mengenai pembahasan yang beredar, yaitu di mana kabarnya apakah menu fitur lokasi ini berpengaruh dalam kelolosan prakerja tahun ini. Nah, jadi berdasarkan informasi yang aku dapatkan, dan ini sekaligus mengenai jawaban apa sih tujuan adanya fitur terbaru, yaitu fitur aktifkan lokasi di prakerja kali ini.
Jadi aku kasih tahu dulu untuk tujuan adanya fitur lokasi di Prakerja. Nah, jadi pertama itu tentunya pada saat kita mengaktifkan lokasi, maka dari website Prakerja juga melacak keberadaan kita itu ada di mana sekarang. Ada di desa mana, ada di kecamatan mana, ada di kota mana, dan juga ada di provinsi mana. Nah, jadi inilah tujuan kita untuk mengaktifkan lokasi pada saat kita login Prakerja, dan juga fitur terbaru ini sangat membantu sekali website Prakerja karena mereka juga melacak keberadaan kita itu di mana sekarang, dari kota mana, juga di provinsi mana. Dan ini juga ada keterkaitan dalam kelolosan Prakerja karena kan kelolosan Prakerja itu diambil dari kota yang tersedia, dan kota tersedia lolos per provinsi itu sudah ditentukan masing-masing ya. Misalkan di provinsi ini ada sekian yang lolos kotanya, dan di provinsi ini juga ada sekian yang lolos. Jadi inilah tujuan dan manfaat adanya fitur terbaru, yaitu fitur aktifkan lokasi, yaitu membantu website Prakerja dalam meloloskan para pesertanya di setiap provinsi masing-masing. Walaupun kita di data ada menuliskan kota kita di mana, provinsi kita di mana, dan kita sudah menuliskan biodata kita pada saat pendaftaran kartu prakerja. Namun mungkin bagi Prakerja sendiri memikirkan hal ini adalah langkah yang sangat efektif untuk mempengaruhi dalam kota per provinsi, sehingga mungkin bisa adanya keadilan dalam menentukan kelolosan di setiap kota per provinsi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk tujuan adanya manfaat dari fitur terbaru, yaitu fitur aktifkan lokasi di Prakerja di tahun ini. Dan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah fitur aktifkan atau izinkan lokasi di Prakerja tahun ini itu berpengaruh dalam kelolosan kita di Prakerja tahun ini juga? Jawabannya belum tentu, karena fitur aktifkan lokasi baru saja dimulai ataupun baru saja berlaku di tahun ini, dan juga berlaku di gelombang ke-23 dan juga seterusnya, dan ini baru juga diresmikan teman-teman ya. Jadi kita masih belum bisa mengetahui apakah fitur aktifkan lokasi ini berpengaruh dalam kelolosan kita, karena ini baru pertama, dan juga saat ini gelombang ke-23 masih dalam tahap pendaftaran dan juga masih belum pengumuman. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah benar fitur aktifkan lokasi berpengaruh dalam kelolosan kita kali ini. Nanti kita bisa ambil kesimpulannya setelah pengumuman gelombang ke-23. Jika memang benar fitur aktifkan lokasi nanti berpengaruh dalam kelolosan, nah kita akan update lagi di channel ini, karena mungkin fitur aktifkan lokasi kita akan lihat mungkin apakah sama dengan tahun lalu tidak ada bermasalah, karena kan tahun lalu banyak sekali yang joki Prakerja yang satu handphone bisa mempunyai banyak akun, 2 akun lebih, 5 akun lebih, dan juga sebagainya. Nah, apakah nanti setelah pengumuman gelombang ke-23 para joki-joki Prakerja memang banyak lolos, atau malah sebaliknya berpengaruh dalam kelolosan kita karena adanya diaktifkan menu fitur terbaru, yaitu aktifkan lokasi di Prakerja untuk melacak keberadaan sang pemilik akun, dan juga ada keterkaitan dengan kota lolos per provinsi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya tujuan adanya fitur terbaru aktifkan lokasi dan apa manfaatnya, dan kita bahas tadi apakah benar berpengaruh. Nah, kita masih belum ambil kesimpulan. Jadi nantinya kita tunggu hasil pengumuman gelombang kedua apakah berpengaruh atau tidak. Nah, kita akan update terus dari channel ini untuk perkembangan teman-teman ya. Kalian semua jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena kalian semua nggak akan rugi sama sekali. Channel akan terus bahas dan terus update informasi seputar program kartu prakerja ya. Oke, baiklah teman-teman semua, semoga informasi dapat bermanfaat bagi kita semua juga. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, baiklah, sekian, terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.